DPD, wah, Dewan Perwakilan Daerah ya kan. Jadi netizen, jadi apalagi kita nih, orang yang bukan siapa-siapa, bukan pejabat, jadi nyangkanya DPD itu singkatan Dewan Penggalangan Donasi. Apa? Dewan Penggalangan Donasi buat apa? Makan gizi gratis. Udahlah, please realistis aja. Makan bergizi gratis kalau nggak ada duitnya ya, nggak ada duitnya, ampun. Kalau nggak ada duit, udah aja makan bergizi gratis tiap tahun, nggak gitu ya kan? Kalau nggak makan bergizi gratis 5 tahun sekali, nah gitu. Makan bergizi gratis tiap hari, tiba-tiba ada ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang oleh netizen Dewan Penggalangan Dana, ya minta zakat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini, saudara, Sabtu 18 Januari 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat walafiat semuanya, mulia barokah, dan rezekinya tidak pernah putus-putus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang pokoknya umur perubahan. Panjang umur perjuangan, gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Namanya sih keren, DPD, wah, Dewan Perwakilan Daerah ya kan. Jadi netizen, jadi apalagi kita nih, orang yang bukan siapa-siapa, bukan pejabat, jadi nyangkanya DPD itu singkatan Dewan Penggalangan Donasi. Apa? Dewan Penggalangan Donasi buat apa? Makan gizi gratis. Udahlah, please realistis aja. Makan bergizi gratis kalau nggak ada duitnya ya, nggak ada duitnya, ampun. Kalau nggak ada duit, udah aja makan bergizi gratis tiap tahun, nggak gitu ya kan? Kalau nggak makan bergizi gratis 5 tahun sekali, nah gitu. Makan bergizi gratis tiap hari, tiba-tiba ada ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang oleh netizen Dewan Penggalangan Dana, ya minta zakat. Minta zakat. Kan logikanya gini, logikanya sederhana, sangat sederhana. Semudah jentikin jari, semudah balikin telapak tangan. Kalau sebuah program itu nggak ada duitnya, ya ngapain dibikin program? Nah sama kayak saudara punya temen, saudara punya keluarga, pengen bangun rumah, ya kan? Pengen bangun rumah, program bangun rumah nanti, ya kan, bulan depan. Tapi nggak punya duit, gimana? Nggak realistis kan? Ya nggak realistis. Misalnya saudara mau yang namanya program punya mobil buat keluarga. Kalau misalnya ada ngaji, ada kajian, berangkat sama keluarga, pengen program mobil. Mobil cash lah, jangan riba lah, mobil cash lah, ya, jangan nyicil-nyicil lah. Ya, tapi program bikin beli mobil ini buat keluarga, tapi datang ke dealer, ditanya sama dealer, "Pak, ini Pak harganya sekian ratus juta misalnya, mobil 1 juta 300 juta. Terus gimana Pak? Mau dibayar nyicil apa dibayar cash?" "Dibayar cash aja. Ini buat keluarga kita program, tapi nggak ada duitnya, gimana?" Sama kayak program makan bergizi gratis ini. Kalau memang ada program ini adalah janji kampanye, terus nggak ada duitnya, ya ngapain? Hapus aja, hapus. Mendingan negara fokus itu usir para cukong-cukong, taipan, ya kan, bandar-bandar, bohir-bohir, itu usir semua. Mau yang asing kayak, mau yang asing kayak, itu minyak kita, nikel kita, emas kita, itu ama negara ambil lagi tuh, ambil dari yang namanya berkedok utang luar negeri, berkedok saham, berkedok investasi, itu ambil sumber daya alam kita, otomatis rakyat pasti sejahtera, rakyat pasti makan bergizi gratis setiap sholat fardu kan. Subuh makan, ya kan, zuhur makan, asar makan, maghrib makan, isya makan, ya kan. Kenapa bisa begitu? Karena bisa makan 5 kali sehari, ya kan? Ya karena negara yang namanya minyak, nikel, tambang, batu bara, itu memang milik negara gitu, bukan milik asing. Tapi ini lucunya, aduh, kenapa harus nyumbang, Pak? Uangnya mana itu? Uangnya kemana? Apakah dikorupsi atau gimana? Negara miskin kok sok kaya, la ilaha illallah. Kita udah nyumbang, Pak, rakyat ini udah nyumbang lewat pajak. PPN yang namanya 12%. Masa masih kurang aja? Masa pakai dana zakat? Nggak punya malu atau gimana? Atau mungkin gak punya otak. Apakah begitu? Aduh. Mana ada yang namanya sistem kapitalis sekuler yang misahin agama dari hidup, kan demokrasi kan gitu kan.
Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya Allahnya mana? Tuhannya mana? Aturan Allahnya kapan? Kan gitu kan? Mana ada yang namanya sistem Fasluddin Anil Hayah, Roksumaliyah ini yang namanya kapitalisme ini gratis? Nggak ada. Kalau asasnya manfaat, sekuler, asasnya kepentingan, asasnya untung rugi, ya nggak ada gratis. Ya kan? Ya mendingan daripada nyumbang ya kan buat negara untuk makan bergizi gratis. Mendingan sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ayah itu nyumbang aja buat keluarga, ya kan? Ya kan gampang kan, sederhana. Nah nanti ya nak ya misalnya kayak Al-Fakir nih anaknya 3 sekolah, ya kan? Nggak pakai program makan bergizi gratis. Ya emang ini kewajiban kita nih, kewajiban bapaknya gitu kan. Nih siapin nih Mi nih belanja Mi, pasar Mi. Nih Mi nih belanja ikan, ayam, beli apa? Sayur. Kalau nggak ada ayam ikan nggak apa-apa, telur aja. Yang penting ada sayurnya. Ya itu caranya begitu. Ini udah terlalu offset nih, offset. Sampai-sampai ketua DPRD aja minta zakat lah. Terlalu offset ini, offset. Ketua DPD usul program makan bergizi gratis dibiayai dana zakat. Lah ngapain amat? Ya sekalian aja dana wakaf ya. Dana wakaf. Kan lucu, ya kan lucu. Ajaran Islam yang dimau oleh negara cuma duitnya doang. Lucu kan? Wakaf mau, zakat mau, duit umroh mau, duit haji mau. Tapi ketika rakyat menginginkan sistem pemerintahan Islam, khilafah misalnya, ormasnya dibubarin. Ormas yang udah benar-benar yang menginginkan syariat Islam secara kafah, ya kan, dibubarin. Tapi giliran duit rakyat, emang kadang-kadang ente emangnya giliran duit rakyat, dananya rakyat, pokoknya yang bau-baunya duit lah. Wah, bau-bau duit nih, bau-bau zakat nih. Wah, ada duitnya nih, wakaf. Geraknya cepet banget. Ketua DPD, apalagi DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang harusnya berfungsi sebagai riayah, ya kan, bukan riayah, yang harusnya berfungsi sebagai amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, mengkritik penguasa, kok ini malah mengkritik rakyat? Kan rakyat akadnya itu wakalah, mewakili orang, ya kan, memilih untuk ngurus dan mewakilin, ya kan, untuk mengkritik penguasa yang sekarang berkuasa. Itu kan wakil rakyat kan, begitu kan? Ya masa seorang wakil rakyat, ketua DPD, ya kan, yang notabene wakalah akadnya kepada rakyat, masa kritik rakyat? Ketua DPD kritik rakyat supaya minta dana zakat. Aduh. Sultan Najamuddin mendorong keterlibatan rakyat dalam biaya program makan bergizi gratis. Ya kalau rakyat juga yang diurus, ya buat apa adanya negara? Buat apa ada ketua DPD? Buat apa ada ketua DPR? Buat apa ada presiden? Ya kan? Buat apa ada wapres? Kalau rakyat juga yang ngurusin rakyat, kan lucu. Buat apa ada entitas negara? Buat apa ada katanya NKRI harga mati? Buat apa? Kalau rakyat juga yang ngurus. Lucu deh, kocak nih. Menurut ketua DPD, kata Sultan di gedung DPR RI Senayan, saya melihat begini. Memang negara pasti di bawah Prabowo dan Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Ya. Hanya saja, harusnya nggak usah pakai kata lanjutan kan, harusnya udah pengen maksimal dah gitu. Bodoh amat rakyat mau dari mana uangnya, nggak penting, ya kan, yang penting makan bergizi gratis kan, harusnya begitu kan, harusnya kan, ya kan. Hanya saja kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya melihat ada DNA dari negara kita dan masyarakat itu kan dermawan, gotong royong. Itu kenapa nggak ini justru dimanfaatkan juga, ya kan, stimulus, dana zakat, ya, manfaatkan. Berarti bener lah menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, ya kan. Asas sekuler itu cuma bicara manfaat atau enggak manfaat, ya bicaranya. Kalau udah sekuler memisahkan agama dari hidup, yang katanya demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang nggak pernah bawa-bawa aturan Tuhan, ya kan. Kalau udah begitu bisa antara dua hal, bisa manfaatin orang atau kita dimanfaatin orang. Udahlah, kita rapatkan barisan bersama habaib dan ulama lurus. Yang dibutuhkan negara ini bukan cuma dana zakat dari rakyat untuk program bergizi gratis. Yang dibutuhkan negara justru adalah sistem, justru adalah aturan. Bukan cuma duit rakyat, bukan cuma duit umat, tapi juga aturan Islam yang notabene bersumber dari Zat yang maha adil dan maha sempurna, yang sudah pasti bikin aturan itu membawa keadilan, bahkan membawa keberkahan. Kalau tidak diatur oleh aturan dari yang maha adil, justru mafhum mukhalafahnya kebalikannya adalah akan diatur oleh aturan yang tidak pernah ada keadilan, yaitu aturan buatan manusia.
segera tinggalkan yang namanya aturan buatan manusia, segera hijrah menuju aturan yang hanya bersumber dari milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Hak membuat hukum, hak membuat aturan hanya milik Allah, bukan milik ketua DPD, bukan milik manusia, ketua DPR, dan lain sebagai macam preketek. Bahkan lebih ditegaskan lagi, itu menurut Imam Besar Habib Rizik Syihab saat reuni 212, aksi 212 itu dalam khotbah Jumatnya. Hafa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukmal liqaumi yuqinun. Pertanyaannya, apakah hukum jahiliyah lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna? Komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.